welcome back to In Front of Us. Keep looking ahead and stay interested. Balik lagi sama gue Kevin. Balik lagi sama gue Mutiara. Yeay. Kangen gak lo sama gue, Kevin? Enggak. Jahat banget. Bercanda Muti, kangen dong, kangen banget, kangen sama pendengar juga In Front of Us. Wah, so sweet banget. Iya dong. Sumpah, gue deg-degan tau. Sama gue juga ya Allah. Di depan kita udah ada bidadari soalnya. Cantik banget. Bener. Kayak, aduh, gak Lo- kuat gue. Lo siap gak mau ngulik-ngulik ceritanya dia? Sebenarnya nggak siap sih, karena deg-degan banget. Deg-degan. Iya. Tapi mau nggak mau nggak sih, kita juga apa namanya Harus penasaran. ngobrol sama dia. Heeh. Pengalamannya kayaknya banyak banyak banget ya nggak sih, banget. Ti? Iya dong. Unik banget kan. Iya dong, pastinya unik. Terus katanya bisa nyanyi, Vi. Oh, serius? Iya. Wah, Udah kita seru langsung banget aja. dong berarti. Iya, kita langsung aja nggak sih? Langsung kita sambut Kak Kak Fairuz Sakina. Yeay. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kak, hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita berdua juga. baik. Tapi agak deg-degan sih. Oh deg-degan ya. Santai aja santai. Santai aja. Apalagi ini Muti kan first time Iya, juga aku first kan. time banget ketemu sama Kak Fairuz. Tapi jago loh sekarang public speakingnya. Alhamdulillah. Langsung dipuji loh gimana Kakak, Ti? kakak denger nggak podcast kita yang kemarin? Denger dong. Iya. pasti. Keren-keren banget ya kalian Terima ya. kasih. Kreativitasnya terima mantap. kasih. Banget, Kak. Ya kita terus belajar dari pengalaman sebelumnya. Gimana first impression lo? Ih, cantik banget tau. Sama gue Fei. juga. Kayak ramah banget guys. Periang. Waduh. Selalu ada topik kalau ngobrol sama Iya. Kak Fairuz. Tadi sebelumnya kita udah ngobrol berasa kayak udah temenan lama, udah kenal lama Seangkatan, gitu. pasti seangkatan ya. Iya, kayak berasa kalah. Seumuran lagi ya. Bener banget. Padahal kakak kelas. Iya, enjoy banget lah Enjoy pokoknya. banget. Udah siap gak nih kakak? Ah, Di- Ngobrol-ngobrol sama kita. Iya. Pasti Enjoy dong. aja ya. Tadi kan Sama dari tadi kan temen-temen yang kita lain. ngobrol ya. Iya. Oke deh. Oke. Gugup nggak kak? Gugup pasti nervous ya. Nih depan saya nih double kill bidadari. Berarti kita bertiga bidadari dong. Pede banget. Nggak apa-apa. Dipuji langsung dah ya Allah. Sama bidadari langsung. Aduh rasanya. Deg-degan. Udah. Udah ya, udah. Selesai Balik mujinya nih. Balik ke pertanyaan, Oke. balik ke pertanyaan. Keseharian kakak gimana sih? Aku pengen nanya nih, penasaran. Keseharian aku Keseharian kakak. itu tuh sekarang lagi ujian praktek dari sekolah. Jadinya tuh mungkin kalau sebelum ujian praktek sih ini ya latihan-latihan nyanyi gitu-gitu. Wow. Cuman kan karena ujian praktek lagi ujian jadinya aku skip dulu nyanyi pelatihannya biar aku fokus dulu. Sekarang lagi ujian praktek sih fokusnya. Oh berarti Ujian bulan-bulan praktek. ujian praktek ya? Iya. Ujian prakteknya apa aja sih kak? Kalau kayak gitu? Bahasa Indonesia Oh, kayak gitu. bahasa Indonesia tuh Terus pidato olahraga. Puisi sih, Puisi. puisi. Oh puisi. Kalau selain bahasa Indonesia apa lagi? Agama gitu, apa simdik, simulasi Simulasi. digital. Oh iya. Oke. Terus banyak sih bahasa Inggris, banyak yang lainnya. Oh, gitu. Berarti Full agak- banget ya nggak agak sih kak? sibuk ya berarti Iya bulan pasti ini. sih banget pasti, ya. soalnya kan ngejar juga ya. Iya. Ngejar banget Ngejar. pasti. Terus cara kakak manage waktunya gimana kak? Kan sibuk banget. Iya tuh. nih. Terus kakak juga latihan nyanyi kan? Mm-mm. Gimana manage waktu? Waktu itu sih sebelum ujian praktek itu kan aku ini sih apa sih namanya sebelumnya itu kan ujian praktek kan aku latihan gitu. Jadi abis pulang sekolah jam 2 itu aku latihan sampai jam 5. Oh. Nah, habis itu aku pulang istirahat, besoknya sekolah lagi, pulang sekolah latihan lagi. Dulu tuh kayak gitu tuh sebelum ujian praktek. Berarti full day enggak. banget latihan ya. Nah, tapi pas udah ujian praktek paginya aku sekolah sampai siangnya itu aku istirahat, malamnya aku langsung belajar buat ujian praktek selanjutnya gitu. Oh, berarti yang nyanyi di skip dulu. Iya. untuk Sekarang. Iya. Keren banget bisa manage waktu. Aku kadang tuh agak inian sih kak, apa namanya, miss gitu. Karena kan katanya mau main nih 1 jam doang. Aku belum datang sampai 4 jam. Ya kan jadi ya nyesel lagi Nyesel dong lagi. gitu. Tapi kak keren banget bisa manage Pinter waktu. banget manage-nya. Ya, Harus sebenarnya banyak konsisten banget. juga nggak sih kak? betul. Sebenarnya juga apa sih kita harus
bagi-bagi peluang buat diri kita sendiri, buat kalian juga harus nenangin pikiran. Semuanya tuh nggak satu waktu tentang Kejadian hal langsung. itu. Iya sih, Tentang hal benar. itu kalian harus bisa kasih jeda buat kalian tuh istirahat gitu kan. Jangan pernah memaksakan sesuatu tuh yang emang nggak ada di kalian gitu. Mending kalian istirahat dulu, nanti lanjutin lagi gitu. Yang penting maksimal. Menghargai diri sendiri banget. Benar. Bentuk reward diri sendirinya gimana Kak menurut Nah, Kakak? iya tuh. Kakak kan Dengan sibuk istirahat gitu, tadi kan. selain istirahat lah gitu. Iya. Ada self reward gak sih Iya, Kak? self Gitu. reward. Misalnya beli barang atau kayak Apa gimana? misalnya beli barang Kan gitu ada karena ya Kakak yang atas orang- latihan full day Kakak nih nyanyi Heeh, misalnya. ya. Self reward Kakak pengen Kakak beliin barang atau Kakak lomba, itu termasuk self reward juga kan? Waktu itu aku lomba kayak gitu kan. Aku lomba-lomba. Aku tuh kan karena aku kelas 12, jadi aku memanfaatkan situasi gitu kan, peluang. Akhirnya aku ikut-ikut lomba gitu. Dan ikut lomba-lomba gitu kan dapat sertifikat kan. Itu sih yang jadi hasil aku gitu. Iya. itu reward tersendiri buat Iya. Kakak. Itu sih keren banget. Terus Oke. selain kesibukan di luar sekolah ada lagi nggak Kak? Kesibukan di luar sekolah? Enggak sih karena yang waktu itu yang kemarin juga itu doang yang latihan nyanyi. Itu sih kesibukannya waktu itu. Oh, itu yang latihan nyanyi juga di luar Di luar sekolah. sekolah. Di luar sekolah. Oh. Terus ada rencana nggak Kak lulus SMK 47 mau kemana? Nah, tuh. Rencananya ya aku kuliah sih. Amin. Jadi doain aja Amin. ya. Amin. Amin, yang terbaik buat Terbaik buat Kakak. Amin. Kalau kuliah mau masuk mana? Iya, aduh. Pasti ada rencana dong. Ada sih, ada planningnya. Planningnya Iya, dong, planningnya. iya. ITB kalau nggak UNJ gitu. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Ambil Allah. yang seni-seni aja gitu. Oh iya. Amin ya Allah. Doain aja ya. Iya, amin. Kan Kakak udah kelas 12 nih. Ada lomba terakhirnya tuh apa yang diikutin? Waktu itu lomba lagu pahlawan, lomba kuliah gitu. Jadi tuh kuliahnya itu ngadain event gitu, kan di situ juga hari pahlawan kan. Jadi itu kayak peluang aku banget gitu kan, peluang aku banget buat ngikutin gitu. Itu sih terakhir Lomba yang aku terakhir. lomba nyanyi. Berarti lagu November nasional. kemarin. Iya, Oh, berarti baru ya. Baru. Banget. Iya, iya. Dan itu kelas 12. kelas 12 itu kan Ada rencana mau ikut lomba lagi nggak? ada pasti ada banget. Sebenarnya aku bulan-bulan ini juga aku ngikut lomba sih sebenarnya. Aku udah daftar ceritanya, tapi karena aku jam praktek kan, aku kira tuh aku bisa lah gitu kan, bisa lah bagi-bagi Bagi gitu. waktu. Iya. Ternyata karena dari sekolah juga ngejar kan ujian aku tuh jadinya lebih padat gitu, jadi aku nggak bisa ngasih Nggak bisa peluang. fokus juga. Fokus juga juga. jadinya ya udah aku daftar, padahal aku udah daftar Udah gitu. daftar Terus di banget, cancel. Di cancel udah, aku nggak jadi. Iya, next time lah. Next time lah, ya. Banyak peluang kok buat Kakak. Tenang aja. Kalau apa namanya? Kakak kan sering ngikut lomba nih. Hmm. Cara ngikutin lombanya tuh gimana sih? Maksudnya dapat informasi lombanya tuh dari mana? Dari kakak sendiri kah, atau dari guru, atau dari sosial media gitu? Kebanyakan dari sosial media sih, terus sama dari sekolah juga pastinya. Kayak sekolah milih gitu kan, milih siswa untuk berminat gitulah, berminat nih ngikut nih gitu. Iya. Terus dari diri sendiri, dari kakak juga gitu. Yang terakhir lomba itu juga dari kakak sebenarnya. Aku Yang nggak pahlawan tahu itu ya? itu kalau ada info-info lomba kayak gitu. Berarti dari keluarga udah ngedukung banget Kakak. Iya. Iya, Pasti. kakak ya, Oh. terutama kakaknya. Berarti bakal maju terus ke depan karena udah ada dorongan Amin, dari amin. keluarga. Amin. Terus happy nggak kalau ikut lomba? Pasti happy banget. Itu happy-nya Kakak gitu. happy banget karena kan segala sesuatu kan kalau kita ngejalanin sesuai sama keinginan kita, sesuai sama hobi kita, itu walaupun capek tapi enak-enak aja gitu. Enjoy, iya. Enjoy gitu karena karena kesukaan kita, apalagi bonusnya kalian tuh menang gitu. Itu kan Iya. jadi bonus banget gitu. Iya, itu Aduh, bonusnya. Plus banget. Plus banget. Jadi tuh kalian ketagihan banget pasti. Iya.
Bener, udah bener. hobi terus dibakat Aduh, terus menang, aduh capeknya jadi nggak kerasa ya nggak Kak. kerasa. Kayak terbalas gak sih? Terbalas, Iya. terbalas semuanya. Iya, pasti. Tips pedenya buat ikut lomba tuh gimana sih Kak? Iya kak. Pede percaya diri ya. Iya. Sebenarnya aku udah ketemu sama orang-orang yang kayak gini gitu kan. Maksudnya kayak dia kurang pede buat tampil mungkin Iya, di depan biasanya takut. publik, takut gitu. Padahal mereka punya skill atau mereka punya kelebihan. Iya. gitu. Iya, terkadang gitu gengsi yang gede. Gengsi, iya, benar. benar. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu kembali lagi sebenarnya sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian nggak percaya diri sama diri kalian sendiri, kalian nggak mampu percaya diri di depan orang banyak. Sebenarnya gitu. Apapun tipsnya itu yang pertama diprioritasin, percaya dulu sama diri sendiri. Iya. Iya. Gitu. Atas kemampuan yang dia dapat, yang dia Iya, punya lah iya. gitu. Oke, Benar oke. Wah, banget. berarti ini bisa buat tips buat teman-teman harus dari diri sendiri Dari diri dulu, sendiri. Dari diri pedenya baru ikut lomba. Terus ada nggak lomba yang paling berkesan menurut Kakak? Yang aku ikutin lombanya banyak banget sih, maksudnya Iya. banyak banget dan menurut aku itu berkesan banget Berkesan gitu. semua. Aduh, saking Saking banyaknya nih ya. banyaknya sampai bingung ya, Ti, ya. Setiap momen yang aku jalani itu adalah Itu momen momen berkesan. berkesan aku. Tapi yang paling berkesan Ah, banget ah, gitu. ah. Itu pas waktu itu FLS 2N, pas aku udah kelas 12 nih. Iya, iya. FLS 2N itu kan aku terakhir ya. Dulu tuh aku kelas 10 FLS 2N. Terus aku ikut lagi kelas 12. Padahal kalau dinormalin kita kelas 12 nggak boleh ikut kan. Iya, Cuman sekolah ngasih kesempatan aku buat ikut gitu. iya. Dan alhamdulillah dari sananya ngasih peluang aku gitu. Ya udah akhirnya aku ikut FLS 2N. Ya udah tuh aku malam-malam gitu, malam-malam di sekolah jam 8-an, kalau jam setengah 8-an kalau nggak salah kita tag tuh berkali-kali. Dan berkesannya itu karena kan aku udah capek banget gitu ya. Aku tuh sebenarnya ada 2 lagu kan, Keroncong Kemayoran sama lagu popnya tuh Agnes Monica ceritanya. Wow. Itu kan kalian tau lah Sama Tadi kan tuh skill power banget. Agnes Monica tuh aku maksudnya itu tinggi banget. Dan di situ keadaan aku lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Maksudnya lagi juga capek, lelah dari pagi gitu kan. Paginya aku tag film, nah malamnya itu aku solo vokal. Aduh, Nah terus abis itu malamnya itu jam setengah 8, ini kan sekolah kan terbatas ya, nggak bisa sampai lama dong Iya, gitu. bener. Akhirnya aku kayak gu, aku disemangatin oleh tim. Aku ngerasa kayak nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah gini. Terus di situ karena aku lagi keadaan yang nggak enak badan, aku nggak bisa maksain dong suara aku buat ikutin nadanya si Agnes Monica Agnes gitu Monica, kan. iya. Ke Agnes Monica abis itu aku bawain lagu Nika Ardila, kalian tahu kan, almarhumah gitu kan. Dan itu lagu yang biasa aku bawa gitu kan, dan akhirnya karena aku udah biasa aku bawa, aku enjoy aja gitu. Di situ aku pasrah banget, aku nggak tahu deh aku menang atau enggak, aku nggak tahu gitu kan. Yang penting tuh aku ngelihat tim tuh kayak udah capek banget gitu. Aku juga capek banget, aku ngerasa aku bersalah dan aku harus tuntasin itu, apapun hasilnya aku udah memberikan yang terbaik gitu kan, iya. sesuai sama kemampuan aku, dan aku amanah gitu kan, bertanggung jawab gitu. Abis itu berapa hari kemudian itu aku diumumin gitu. Aku baru banget bangun tidur, terus tiba-tiba pagi-pagi diumumin kalau aku menang. Di situ tuh aku ngerasa wah, aku maksudnya aduh rezeki nggak kemana nih ya gitu kan. Karena di situ pas di grup sekolah gitu, terus pada ngechat, tim-timnya juga pada ngechat, terus ngasih congratulation. Terus di situ aku percaya nggak percaya gitu, karena dulu kelas 10 aku ikut FLS 2N juga, itu aku harapan 1. Di situ aku kecewa banget gitu kan, kecewa banget tuh. Aku merasa aduh aku udah bersalah banget nih sama sekolah ngasih harapan tinggi ke aku, tapi aku malah kayak gini gitu. Akhirnya kelas 3 aku dikasih kesempatan itu, aku ikut FLS 2N, akhirnya aku juara. Di situ aku ngerasa wah, terbalaskan gitu. Dari kelas 10 itu tuh aku terbalaskan gitu. Kecewanya terbalaskan dan aku mampu sih kayak ngebuktiin semua orang kalau aku tuh bisa loh gitu. Kalau aku tuh mampu gitu. Sebenarnya kayak gitu. Enaknya tuh gitu. Ya benar kata orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, kan? betul. Yang Itu penting sih. udah berusaha. Itu sih yang aku baru mengerti gitu. Oh, ternyata tuh ada loh makna ini. Bersakit-sakit dahulu, Bisa kita dulu, bisa senang kemudian. Iya. Belajar banyak banget Banget. dari pengalaman itu.
Berguna banget ya Allah. Hmm. Itu dari pagi sampai malam. Pagi Kak. sampai malam itu aku harus Aku merasa yang menjadi anak rebahan terasa seperti oh iya ya, ternyata benar-benar Sebenarnya kalau kita lelah, sebenarnya masih ada orang misalkan dari yang lain tuh lebih lelah lagi mungkin gitu. Iya. Cuman kan emang dari diri kita sendiri ya. lagi-lagi semua pada diri sendiri. Diri itu Dari sebenarnya. tadi juga katanya lagi nggak enak badan. Lagi nggak enak badan Benar-benar banget itu. Aku merasa tersentuh banget menjadi anak yang mageran, Kak. Sebenarnya aku juga mageran gitu. Cuman kan ya itu terpaksa oleh keadaan. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Apa nih, Kevin? Terus ngomong-ngomong soal lomba nih Kak, bakat Kak Virus apa aja nih? Bakat aku Iya menurut Kakak. selain nyanyi, Nyanyi. selain nyanyi aku nari sih, nari, dance paling. Terus wow. kalau musik enggak sih. musik enggak. Musik enggak kayak piano gitu ya, Iya, mungkin ya iya, gitar gitu kayak enggak. gitar. Paling kalau ada ukulele di rumah jering-jering aja. Ya kan bakat kan? Iya, Bakat kan? Masuk bakat kan? Bakat juga. Bakat juga sih. Nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Ngomong-ngomong soal musik, genre musik Kak Virus apa nih yang sering Kakak dengerin? Dangdut. Dangdut. Nggak kelihatan loh. Gak kelihatan, Kak. Oh iya. Aku kira suka pop atau apa gitu. Dangdut juga, pop juga, jazz juga gitu. Oh, Suka. berarti Tapi lebih ke dangdut ya. kayak Iya, semua genre gitu ya. Maksud awal aku nyanyi gitu itu dangdut sih aku. Cengkok-cengkok gitu dong Kak. Cengkok-cengkok. Iya ya, kas. Iya, Kalau benar dangdut kan? tuh cas, Iya. kas-kas Khasnya. cengkok-cengkok. Dangdut apa tuh? Lagu apa? Lagu Kulepas Dengan Ikhlas. Apa dengan ikhlas? Tahu. Aku nggak tahu sih. Nggak tahu. Ya ampun. Apa gini? Mana ya? Apa nih? Kalau masalah nyanyi, boleh nggak sih Kak? Spill dikit nih nyanyinya. Yang mana? Pengen denger. Yang tadi. Apaan aja deh? Apaan aja? Apaan aja yang Kakak suka? Apa ya? Yang tadi aja kali ya, dangdut ya. Aku lepas apa tadi? Kulepas Dengan Ikhlas. Kulepas dengan ikhlas. Oke. Itu lagunya siapa Kak? Lagunya Kalesti. Ini juga apa favorit idola aku juga. Odola, Kalesti. Sayang Sorry, Kalesti aku minum apa dulu. tuh? Iya, nggak apa-apa silakan. Gimana? Selain Kalesti siapa lagi? Kak Putri gitu? Selain Kak Putri juga gitu. Sebenarnya yang prioritas sih Kalesti. Yang lainnya juga nggak terlalu gitu Nggak kan. Ya, terlalu. berarti iya, suka iya. banget sama Ya. Kalesti. Ini dong. Gimana Oh, nih? ya. Iya. Maaf ya nih kalau misalkan kurang nih, maaf banget. Eksklusif banget Kak. Aku aja dengerin kakak, suara kakak aja deg-degan Eh. udah nyanyi. Saya yang nyanyi aja deg-degan. Salting aja sendiri. Oke. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, semoga engkau dan dia bahagia. Eksklusif. Udah deh. Lanjut Kak. Lanjut Kak biar. Jadi konser ya? Gak apa-apa Kak, gak apa-apa Biasa lanjutin. Sumpah aku Ya, Pisces itu banget sih. loh, Kak. Kak, Aku beneran Kak. Pisces banget. Kakak jago banget. Ya ampun. Ya ampun. Beneran loh, kakak jago banget. Keren banget Kak. Aku sebelumnya kayak Alhamdulillah, liat di YouTube kan, di ya. SMK 47 kan kakak suka nampil Iya. gitu. Mukanya tuh udah banyak banget di YouTube Dengar Satu secara Jul. langsung tuh jadi kayak banget kayak gak nih? speechless gimana gitu. Sebenarnya aku juga nggak pernah bawain lagu dangdut sekolah juga kan, karena emang bukan ada eventnya gitu. Jadi kebanyakan pop kan, ketahuannya Iya, bener. pop gitu. Jadinya ketahuannya nih orang suka pop gitu. Padahal kalau di luar sekolah tuh ada genre lain gitu yang aku suka gitu. Gitu Gak sih. kepikiran masuk Indonesian Idol atau Iya, apa Kak? Aduh, aku insecure duluan enggak sih sebenarnya. Waktu itu X Factor gitu, terus pernah X Factor enggak. niat, maksudnya niat. Niat. Jadi tuh sebenarnya ada dua opsi kemarin waktu itu kan, FLS 2N dan X Factor gitu. Jadi kan karena aku nih dikasih kesempatan gitu, peluang gitu di FLS 2N,
aku lebih memfokuskan ke FLS 2N karena dalam satu sisi aku nggak mau menyanyiakan kesempatan yang udah dikasih ke aku gitu. Nah kan pas X Factor itu aku bener-bener lupa dan aku nggak fokuskan ke situ, aku fokuskan ke FLS 2N. Akhirnya ya pas aku lihat di TikTok kan ya, di TikTok tuh aku banyak banget nih di X Factor ya, ternyata udah mulai gitu. Wah, aku sedikit nyesel sih, tapi dalam satu sisi aku nggak ikut X Factor tapi alhamdulillah aku menghasilkan di FLS 2N gitu. Ya kan? Di dalam satu sisi kalian kalau misalkan dalam satu waktu kalian ada opsi dua, FLS 2N dan X Factor. Aku milih FLS 2N yang emang dikasih kesempatan dan terakhir itu buat aku kelas 12 gitu. Itu sih. Kalau X Factor kan mungkin minggu depan. Kok minggu depan? Tahun depan. Tahun depan kan maksudnya bisa lah ya gitu ya, doain aja panjang umur. Tapi nggak nyesel nggak ikut X Factor. Nggak nyesel, tapi rasa kekecewaan pada diri sendiri pasti ada, tapi ya itulah bersyukur gitu. Iya gitu, benar bersyukur. Terus selama di SMK 47 pernah ikut organisasi nggak Kak? Rohis sih, Rohis terus ekskul ya, paduan suara. Oh, iya, pasti lah dua. Ya, paduan suara. Paduan suara itu udah pasti banget sih. Udah ketebak. Terus gimana Kak? Sibuk juga nggak di Rohis, di paduan suara gitu? Karena udah kelas 12 ya, jadinya udah free dari ekskulnya gitu. Mungkin kalau di Rohis itu kan karena Rohis kan pasti kan organisasi itu kan tersusun ya. Jadinya itu kita kelas 12 udah nggak ada ikut campur tangan lagi karena kan pastinya kelas 11 dan kelas 10-nya udah bentuk nih bentuk kepengurusan baru gitu. Jadinya kita hanya sekedar membantu aja yang kurang-kurang gitu. Yang lainnya yang mengatur tuh ya kepengurusannya sendiri gitu. Berarti aktifnya waktu dulu kelas 10 11. Iya benar. Dan itu ngatur waktunya ekskul, nyanyi, lomba itu gimana Kak? Ya. Dulu tuh waktu itu tuh parah banget, pahit banget ya. Tapi aku nggak tahu deh. Nggak, dulu tuh aku kan Rohis itu kan. Rohis itu kan biasanya kan ada event ini kan keagamaan dan kita harus muter-muter buat nyari sumbangan gitu. Di situ dalam satu sisi aku kelas 10 waktu itu. Kelas 10 aku bukan terpaksa tapi emang ini bukan tugas aku, jadi itu bukan jadwal aku, tapi aku harus turun tangan gitu karena nggak ada yang mau turun gitu, bukan nggak ada yang mau sih, lebih ke yang sibuk mungkin ya. Jadi ceritanya aku izin mungkin guru yang mengajar aku tuh nggak denger mungkin ya. Jadi pas itu ada kesalahpahaman tuh akhirnya aku kayak diancam sampai nggak naik kelas gitu. Kamu nggak usah naik kelas ya gini saking aku fokusnya ke ekskul gitu kan. Nah itu kan emang tanggung jawab aku juga gitu kan. Maaf ibu, aku udah jelasin lah sebelumnya gitu. Akhirnya ya udah terima aja gitu kan. Mungkin ini dulu juga salah satu resiko kan, kalau kamu berani mengambil keputusan kamu juga harus berani mengambil resiko. Berarti tapi kakak berani banget ngambil segala keputusan itu, banyak banget kan keputusan buat ikut lomba itu sebuah keputusan kan. Ya keputusan berat banget pastinya, apalagi dipercaya sekolah loh, disuruh percaya sama sekolah. Terus apa sih yang di pikiran kakak, ataukah harus menang atau harus gimana gitu nggak kak kalau ikut lomba? Aku nggak terpaku sama menang dan juara sih gitu. Aku nggak terpaku, aku lebih ke terpaku dengan apa yang udah aku buat ini, apa yang udah aku lakukan ini bermanfaat buat orang gitu. Ketika orang udah memilih kita, udah percaya sama kita dan kita mengatakan ya, aku bersedia, itu kan menjadi suatu hal yang memuaskan orang lain gitu. Wah, dia udah bersedia nih, dianya juga senang kan, misalkan kayak gitu. Itu sih aku nggak terpaku sama senang. Aku yang penting menang gitu. Aku yang penting berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik aja buat sekolah, menghasilkan yang terbaik buat sekolah, dan menang itu adalah poin plusnya gitu. Iya, benar. Itu rewardnya. Sosok yang menginspirasi tadi selain Kak Lesti? Iya. Wow. Yang buat hidupnya, buat hidup Kak Virus gitu. Buat hidup aku apa ya
Aduh, Niche. aku bener-bener bingung karena maksudnya nggak terlalu update banget gitu, nggak terlalu yang wah ini jadi aktris favorit aku gitu-gitu, enggak sih. Cuman kalau di luar ya mungkin Billie Eilish gitu, itu untuk pop ya, untuk pop ya. Oh, iya. Itu karena ya Udah mendunia banget. mendunia ya. banget dan dia itu melawan rasa keinsecureannya itu loh, maksudnya dia juga ya, Hebat banget lah pokoknya. iya hebat banget lah pokoknya. Iya. Terus selain lomba dari sekolah itu ada lomba lain nggak kak? Kayak di luar sekolah gitu. Ada banyak Zumba session. Terus Zumba session itu kan keluar dari sekolah ya. Terus abis itu nyayur tuh dangdut juga. Kayak itu yang aku lepas dengan ikhlas gitu juga lomba. Terus apa lagi ya? Selain nyanyi gitu ada lomba yang lain gitu. MTQ sih. MTQ. Wow. MTQ waktu itu dari sekolah tapi dari sekolah. Yang waktu itu juara 2 nggak sih kak? Apa ya? Iya juara 2. Nah itu kan di share di grup nanti link YouTube-nya semua kelas kayak harus lihat, lo inget gak? Lihat. Kayaknya lupa inget deh. Itu aku baru tahu sekarang loh biar nggak grogi loh. Kalau Itu aku nonton cuma nungguin Kak Virus doang. Ternyata Nungguin Kak Virus ya. dan ternyata emang pantas juara sih. ya amin ya Allah amin. Ternyata Masya Allah. juara 2, wah emang Keren nggak banget ya. salah milih Kak Tujuh Virus. gua aku baru first time banget. Itu Parah lomba sih. itu. Iya first time banget. First time tapi First udah time tapi seperti kayak pro banget gitu ya. Iya kuncinya sebenarnya belajar sih, maksudnya belajar nih. Aku itu tuh MTQ yang kayak gitu tuh sebenarnya bukan ini aku ya, maksudnya passionnya. bukan passionnya juga dan aku Iya. nggak terbiasa gitu. Sedangkan kalau nyanyi kan terbiasa Iya, ya. Jadi kita mau menampilkan dimanapun nggak ada merasa beban, paling nervous itu sih. Tapi kalau udah ini kan bukan bukan keputusan yang main-main gitu kan. Ini kita udah dipercaya sama sekolah, terus ini nggak bisa asal-asalan seperti nyanyi gitu kan. Iya, tajwidnya Tajwidnya. semua panjang pendek. Baca Al-Quran tuh kan ya harus jelas juga. Iya. Latihannya banyak kan. Latihannya banyak sampai aku tuh manggil orang gitu, maksudnya manggil ustadz gitu ya, yang berpengalaman kan. Aku kan nggak, maksudnya first time itu aku nggak mau otodidak dan aku nggak mau belajar coba ngeliat di YouTube gitu kan misalnya kayak gitu. Aku lebih menanyakan yang ke ahlinya dulu gitu. Nanti pas sudah itu aku tuh berkali-kali aku pesimis. Jadi aku bilang gini, Pak maaf ya Pak kalau misalkan saya kalah gitu, maaf ya Pak gini. Terus ketua Rohis Pak Heri gitu, ketua Rohis pembina Rohis. Terus dia kayak nggak apa-apa, yang penting kamu udah maksimal mungkin gitu, udah bertanggung jawab sama kepercayaan kita gitu. Ya udah nggak apa-apa, menang kalah kan udah terbiasa gitu. Akhirnya Bismillah gitu. Terus kan Pak Kamal, jurinya Pak Kamal gitu kan, Bu Yusro gitu kan, yang maksudnya yang agama lah gitu ya. Aku deg-degan, aku udah pesimis duluan. Udahlah, pas balik aku udah tenang, tapi aku juga nggak ini loh, apa sih namanya, aku nggak kepikiran aku bakal ke situ, nggak bakal menang gitu. Udahlah nggak apa-apa gitu kan, akhirnya tuh terus pas lagi berkesannya banget tuh teman-teman aku tuh pada ngechat aku tuh ya kan, beri semangat tuh disuruh ke support lah ya. ya support. Terus dalam satu sisi wah teman-teman aku lagi di rumahnya gitu, teman-teman aku lagi PKL gitu, aku di sini itu sih. Ya udah, itu jadi kesempatan aku juga gitu. Persiapannya berapa bulan kak? Nggak sampai berapa bulan sih sebenarnya. Oh berarti termasuk cepet dong kakak bisa mempelajari hal baru gitu. Cepet cuman tergantung niatnya kita sebenarnya. Kalau misalkan kita ikhlas atau misalkan kita niat gitu, kita ngejalaninnya bismillah gitu kan. Tapi kalau misalnya ya Allah ini lagi gitu kan, itu nggak akan materi yang dimasuk kepental. Iya, itu juga nggak akan masuk karena yang ada di pikiran kita ya gue capek kan, gue lelah kan, gue gini. Tapi kalau kita niat lillahi ta'ala, ya udah kita baca seenaknya kita, bukan seenaknya sih, sesuai sama apa yang udah kita pelajarin, sesuai sama aturan yang udah kita tangkap gitu. Keselebihnya itu kan Allah yang ngatur, jadi udah. Benar banget. Ya jawabannya mulia sekali. Itu first time, saya kaget, itu fakta baru ya. Ternyata first time, kirain udah terbiasa aku juga MTQ gitu. Enggak, aku enggak. Ternyata seringnya nyanyi ya. Seringnya nyanyi gitu. Itu
tuh tahu awal bakat nyanyi gimana Kak? Emang hobi atau gimana? Waktu itu aduh ini lagi nih ya panjang banget dong. Seru banget ngobrol sama Kak Wira. waktu itu sebenarnya pas awal-awalnya itu dangdut kan pas aku bilang tuh. Iya. First time itu tuh aku dangdut. Aku baru kenal hobi aku tuh dangdut. Berarti suka dengerin lagu dangdut awalnya? Suka tapi aku tuh iri sama orang tuh yang bertalenta gitu. Aku iri sama orang tuh. Oh iya iya. Aku iri tuh sama orang tuh yang punya kelebihannya tuh. Wah, ini kelebihan banyak banget nih gitu. Iya. Abis itu lagi ada pernikahan ceritanya, pernikahan saudara aku. Oh. Jadi di situ tuh ada yang biduan. Iya, Gitu. istilahnya biduan ya. Iya, biduan. Di situ malam-malam aku ngeprint lagu-lagu gitu kesukaan aku. Apa ya gitu. Aku denger di YouTube. Ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya mudah nih gitu. Akhirnya aku print, malamnya aku belajarin, aku dengerin pakai handset. Tuh mamaku tuh nggak tahu karena kan mamaku kan sibuk juga kan. Terus habis itu udah, besoknya aku bilang gini, mama aku mau maju deh. Mamaku tuh kan tahu aku anak kecil ya, maksudnya yang apa sih ngelantur gitu kan. Dulu kapan umur berapa Kak? Waktu itu kelas 5 SD. Ih, Kelas kecil 5. banget dong Ti. Kelas 5, kelas 6 gitu ya. Ya Allah, kelas 5 ngapain Ti? Pokoknya pas itu aku minta aku karena aku Minta gergetan maju. ya, aku gergetan, aku kenal lah MC-nya juga. Akhirnya aku minta untuk aku mau nyanyi gitu. Ih, kamu mau nyanyi apa? Gini-gini, balonku ada 5 gini-gini. Wah, Iya. aku kalau Oke. kalau digituin sekarang aku emosian sih, tapi Iya, dulu iya. enggak ya mungkin ya. Apa tuh balonku ada 5 gitu. Akhirnya ya udah lah ya. Aku bilang, "Bang, tersisi Bang." Tahu enggak lagunya? Enggak tahu ya? Iya, enggak tahu. Itu lagu lama banget. Abis itu iya, terus mamaku lagi gituin masakan kan. Terus mamaku bilang, "Itu suara siapa ya?" gitu kan. "Itu suara siapa ya? Itu suara siapa?" Terus gini. Mamaku dipanggil kan. Bu, itu anaknya ya?" Iya. Mamaku nggak tahu-tahuan kalau aku di depan gitu, maju ke depan gitu. Mamaku nggak tahu-tahuan karena kan kiranya aku ngarang banget gitu, Cuma ngelantur, main-main doang. main-main gitu, cuma katanya doang gitu. Akhirnya aku gergetan, aku maju ke depan. Mama aku juga kaget sendiri. Besok-besoknya lagi ada panggung, aku disuruh maju. Mama aku maju gitu. Baru deh di rumah-rumah latihan sama papa gitu. Oh, berarti ada turunan dong ya? Ada emang ayah suka musik gitu? Iya, suka musik, nyanyi, mama juga nyanyi Jago gitu. nyanyi. Wah, Emang udah keren keturunan dong. Kan emang Aduh, buah jatuh tidak jauh dari dari pohonnya. pohonnya. Bener banget. Berarti hobinya juga abis dari itu hobinya nyanyi Oh, iya. dengerin lagu. Ya. Bener banget sih. Belajar banyak hal baru dong Kak dari nyanyi itu. Pasti kalau misalkan kita ada di tempat yang berbeda, pasti kita mempelajari hal yang berbeda juga kan. Menguasai itu yang kita nggak tahu gitu. Kayak misalkan aku lagu ya, lebih ke nyanyi ya. Aku tuh nggak tahu dulu tuh lagu-lagu ini. Tapi ketika aku berada di tempat lain, aku dipaksakan untuk mempelajari lagu ini nih gitu. Kamu akan tampil pakai lagu ini kan? Aku kan pasti harus mempelajari lagu itu kan, Iya, gitu harus. tekniknya semuanya. Iya, aku harus ngapalin lirik itu, aku tahu nada-nadanya gitu, aku tahu Tantangan tempo-temponya. lah maksudnya. Iya, itu tantangan gitu. Jadinya banyak banget hal-hal baru tuh yang selama ini aku dapetin gitu, banyak banget. Berarti ada guru khususnya dong buat Kak Virus. Guru khusus Iya, nyanyi. Latihan nyanyi gitu. latihan nyanyi kalau di paduan suara itu ada kan pastinya dong Ada, guru. ada dong. Nah, kalau di luar itu waktu itu tuh nggak ada. Waktu itu nggak ada guru. Bener-bener otodidak kakak. Otodidak, bener-bener Otodidak keren banget. Keren banget. bener-bener karena kan awal-awal first time aku manggung kan aku kemauan sendiri gitu kan. Iya. Tapi pas ini makin kesini disetelin sama papa ya aku nyanyi aja gitu kan. Terus kalau ada salah-salah nih misalkan gitu, papa sekedar memperbaiki sih kayak ini lagunya ini kamu kok gini-gini gitu-gitu kayak gitu-gitu. Terus kesini makin kesini itu kan aku dipanggil gitu kan, dipanggil akhirnya kamu mau gak besok latihan di sini, kamu mau gak besok latihan di sini. Akhirnya aku latihan di situ tuh yang aku banyak banget menguasai lagu dan
dan harus gitu, dan harus dikasih tahu tempo-temponya. Ini vokalnya di sini, ini masuknya di sini ya, kayak gitu. Perlahan sih sebenarnya proses kalau kayak gitu. Yang awalnya nyoba-nyoba ya tadi Iya. nyoba nyanyi. Oh, baru tahu loh saya Ketagihan, faktanya. Gila, keren banget. Gila keren banget Kak. Aduh. Amin, Dalam amin, Mina itu alhamdulillah. serius banget ya berarti dari awalnya situ. Udah aku nyanyi gitu. Iya, aku nyanyi, terus dulu waktu itu aku pikirnya aku dangdut banget gitu, maksudnya dangdut banget, Iya, naks dangdut banget. Naks dangdut. Dulu tuh aku nggak tertarik sama pop, dulu tuh aku nggak Oh tertarik. iya iya. Kayak sini makin kesini SMP itu kan maksudnya apa sih namanya, adaptasi kita sama orang kan beda-beda ya. Ada yang wah lu dangdut ya gini Apalagi kayak mau gitu mulai gitu. remaja. Iya, mulai remaja kan masih ada pergaulan yang gimana lah gitu ya. Iya. Lu dangdut ya gini ya. Di dalam satu sisi aku juga harus menguasai beberapa genre gitu. Aku pop, kamu bisa gak nanti ada pensi misalkan kayak gitu. Aku ke pop, terus aku harus memperdalami lagi gitu. Oh pop gini ya, dulu tuh aku nggak yang kalau ada lomba-lomba pop gitu aku nggak mau, itu bukan fashion aku gitu padahal mah bisa ya, gitu. Aku sih kesel sih waktu itu tuh aku kesel banget kenapa harus kayak gitu karena kan biasanya kalau kamu udah punya bakat atau punya skill itu pasti bakal bisa aja gitu, asalkan niatnya dari hati. Dimanfaatkan Iya, banget dong dimanfaatkan. dari Terus tahu juga awal bakatnya itu. Terus diasah gitu. Belajar hal baru. Iya. Terus apa ya? Pop, dangdut, jazz gitu-gitu. Kalau suara sopran gitu. Sopran yang serius apa? Iya. Oh itu enggak sih aku. Enggak. Enggak. Isyana Itu Sarasvati nggak sih? itu ya Isyana. parah banget sih itu. Itu aku kaget banget loh. Sumpah dia Itu bisa juga. itu sebenarnya itu lebih ke latihan lebih lama lagi dan lebih khusus lagi sih. Iya, Ada kayaknya ada pelatihannya juga nggak sih? ya ada teknik-tekniknya tersendiri, terus juga kita kan harus tahu basic suara kita tuh apa. Suara misalkan suara aku serak-serak basah. Ada suara yang tebel, ada suara yang nyaring. Itu suara yang nyaring itu juga cocok di sopran gitu. Tapi kalau misalkan suara yang serak-serak basah itu mungkin lebih waktu lama ya untuk belajar gitu. Berarti dari suaranya udah bisa nentuin nih Iya, pasnya dari di mana gitu. Nanti ada Oh, jenis-jenis Iya, suara jadi tuh gitu. kalian juga kalau misalkan kalian nih ada bakat nyanyi gak nih gitu kan. Terus ketika kalian lomba memilih lagu itu harus sama dengan basic vokal kalian gitu. Jadi nggak asal nyanyi. Enggak asal nyanyi, itu adalah teknik. Karena pernah dengar gak kalau misalkan ada suatu kompetisi terus ada yang nyanyi, kamu kayaknya salah milih lagu deh. Itu kedengeran banget. Pernah dengar kan? Kamu kayak kamu salah milih lagu deh karena basic vokal kamu tuh nggak ada di sini. Karena warna suara kamu tuh nggak ada di sini gitu. Kesannya jadi memaksakan gitu. Jadi apapun itu sebenarnya walaupun kita bisa nyanyi, punya skill menyanyi, itu juga kita harus tahu aturan dan teknik-tekniknya gitu. Nggak langsung nyanyi. Kalau misalnya lagi dengerin lagu terus nggak sengaja nyanyi nih kayak konser ya. Padahal lagi dengerin lagu, lagi nyenandungin lagu kayak konser. Pas berhenti tiba-tiba di depan udah ada tetangga aja berkerumun. Apa nih? Lagi gitu pokoknya. Demo. Aduh, tapi emang kayak gitu Kak. Apanya? Di rumah juga Di- terkenal gitu nggak? Lingkungan gitu ya. Di lingkungan karena aku sering ngisi acara di rumah gitu. Kondangan. Jadi cukup tahu. Jadi cukup tahu. Wow. Berarti dikenal tetangga, banget. kenal sekolah. Amin. Amin, Kenal amin, amin, Allah. masyarakat juga. Amin. Semuanya. Terus gimana Kak? Ngerasainnya kalau dikenal banyak orang gitu? Dikenal banyak orang itu seneng banget ya pastinya. Seneng banget gitu. Lagi Kita kalau positif ya nggak sih Kak? kenapa? Lagi kalau positif. Positif. Parah banget Iya kan? sih. Jadi kayak Parah merasa- banget. Ketemu orang-orang asik gitu kan, ketemu orang asik, kamu gimana gini, terus berbicara tentang musik gitu-gitu, misalkan kayak gitu. Terus apa ya, aduh enaknya kayak gitu sih, banyak banget nih pengalaman yang kita tahu tuh dari pengetahuan orang lain gitu, pengetahuan orang lain yang kita nggak tahu, jadi tahu gitu kan. Terus banggain sama orang tua juga gak sih? Iya dong. Iya dong, pasti kayak itu prioritas pertama deh kalau kita mengikuti kompetisi. Benar.
Terus terakhir nih ada pesan nggak buat siswa SMK 47 yang buat ngembangin bakatnya Kak? Buat kalian siswa-siswi SMK Negeri 47, Iya. terus di luar juga paling banyak juga Iya, ya gitu kan. Semuanya. Jangan pernah takut, jangan pernah minder gitu. Karena pada dasarnya Allah memberikan kamu kemampuan dan kelebihan itu nggak cuma-cuma gitu. Jangan pernah menyia-nyiakan kelebihan yang Allah udah berikan ke kamu gitu. Itu bayangin aja, misalkan aku memberikan kamu gelas, tapi gelasnya kamu geletakin di mana aja dan kamu nggak manfaatkan, itu kan aku kecewa. Aku kan merasa sedih. Wah, kamu kok nggak gini sih? Kok kamu gini-gini? Karena pada dasarnya hati kita sama mindset kita itu kadang beda jauh gitu. Kadang mindset kita tuh gengsi gue kalau kayak gini ntar gue diketawain teman gue tuh gini gue gitu. Apa-apa tuh harus, kenapa sih harus memikirkan orang lain? Iya pasti itu Kak. Iya kan? Jadi Menjadi beban pikiran dan overthinking. menjadi kayak nanti kalau gue kayak gini nanti gue diajak lagi gitu. Iya. Sebenarnya itu dari diri kalian sendiri, bahkan untungnya pada diri kalian sendiri kok gitu. Iya kan, maksudku kayak semuanya balik pada diri sendiri gitu. Percaya sama diri sendiri. Ini adalah tuh peluang, kesempatan kalian semasa hidup kalian gitu kan. Maksudnya kesempatan setiap hidup, setiap apapun itu kan pasti punya peluang dan kesempatan. Itu jangan pernah disia-siain gitu. Selagi Itu ada cuma nikmat sekali. sehat, umur panjang. Bener. Terus kalau punya mindset yang udahlah gue gini-gini aja, emang kenapa sih gitu. Gue nggak ada hobi lah, nggak ada yang itu, tuh orang yang tidak punya mimpi, orang-orang yang tidak punya cita-cita, orang yang mau hidupnya sederhana aja, udah orang-orang biasa gitu, orang yang monoton lah gitu. Menjadilah orang yang lebih, menjadilah orang yang unik, menjadilah orang yang memang bersyukur atas nikmat yang Allah kasih gitu. Wow, Keren keren banget. banget. Ya Allah. Speechless Kak. Berarti mindset Kakak apa? Yang Kakak pegang sampai saat ini. Iya. Mindset aku itu aku harus bisa, aku harus sukses, aku harus maju gitu. Karena aku membangun nol sampai sekarang itu nggak cuma-cuma dan nggak sia-sia gitu. Aku setiap step by step itu kan, itu aku sama sekali aku tuh menghargai proses yang udah aku jalanin gitu. Jadinya aku mau maju gitu. Walaupun turun itu enggak menjadikan aku harus menjadi orang yang seperti itu gitu. Aku harus maju gitu. Kalau jatuh bangkit lagi, jangan jatuh lagi gitu. Udah di baru Iya kan? Jangan mengandalkan apapun tuh yang enggak memang di kamu gitu. Enggak apa-apa lah, diem aja, ntar juga ada yang ngajakin gitu. Ntar ada juga yang ngajakin nyanyi, misalkan gitu-gitu. Ntar ada yang ngundang gitu. Jangan pernah kayak gitu. Kamu cari, kamu usaha gitu. Kamu berdoa, inisiatif gitu. Iya, Kamu benar. inisiatif itu pasti rezeki nggak bakal kemana gitu. Nggak kerasa udah di akhir pertanyaan, udah selesai ya nih. Tapi belum selesai nih Kak. Kita mau main dulu. Oh, main apa nih? Namanya one word. Jadi nanti kita kasih satu kata ke Kakak. Wow. Kakak jawab satu kata yang terlintas di pikiran Kakak. Jawabnya cepet ya. Iya. Satu kata aja. Gimana nih Kak? Siap gak? Siap gak? Contohnya aja deh, contoh. Oke, mau latihan dulu. Mau latihan dulu ya. Iya dong, sekali iya ya. dong. Sekali, dua kali, oke. Oke. Pertama, virus. Sakinah. Nah gitu. Oke. Gitu ya. Langsung Virus bisa ya. Karena aku udah percaya pasti nggak usah latihan lah ya. Nggak usah latihan tuh udah bisa. Udah bisa, udah pro banget Iya, gitu. Udah lanjut aja ya. Next. Kita main piala. Juara. Itu kelamaan ya. Cepet sih, tapi Cepet cepet lumayan. kok. Nah, aku mikir-mikir nih, takut salah ngomong kan. Oke, next. Musik. Bernyanyi. Oke. Udah pasti. Panggung. Berkompetisi. Oke. Aduh, nggak bisa aku. Juri. Hobi. Juri deg-degan. Nggak tahu ya, ada pokoknya itulah. Nervous. Hobi. Cita-cita. Terakhir nih Kak. Rahis. Agama. Keren banget. Tepuk tangan. Nggak tahu. Jangan nervous ya, jangan Jangan nervous. nervous sih. Dedekan parah loh pasti. Oke. Terima kasih banyak Kak Virus. Sama-sama udah dong, makasih. kesini, udah ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukannya. Bener. Semoga kedepannya makin sukses. Amin, Dan amin. semoga ujiannya, katanya bulan depan ujian ya Kak?
Ujian LSP pasti. Ya. Semoga dilancarkan Amin, semuanya amin. buat Amin. teman-temannya juga. Diberikan hasil yang terbaik lah. Buat Amin, kakak-kakak amin. kelas 12 juga Iya, iya, semuanya. semuanya. Semoga dilancarkan. Amin, amin. Kami juga mau PKL kok. Oh, semoga dilancarkan. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, terima Bo- kasih banyak Kak. Aku yang makasih banyak ya udah kalian udah ngundang-ngundang aku ke sini. Jadi aduh aku bangga banget. Makasih Iya dong. banyak. Oke. Ya, sudah. Hmm. Oke, keep looking Bye. ahead and stay interested. Bye.